Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6131. Zhou Liang berfungsi sebagai penatua, sebagai teman dekat ayah Ye Chen, secara naluriah berharap Ye Chen tidak mengulangi kesalahan Ye Changli. Tetapi kata-kata Ye Chen tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa, sebenarnya, ketika Ye Changli memutuskan untuk mempelajari kata pengantar untuk 9 kitab suci Suan saat itu, nasibnya sendiri, serta nasib putranya Ye Chen, sudah ditentukan sebelumnya. Ye Chen juga tidak ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang tenang dan damai, kehidupan ini ditakdirkan penuh dengan bahaya dan rintangan. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas panjang, saat aku mengetahui bahwa ada 3, 6, 9 kelas takdir manusia, kupikir Dragon Grid milik ayahmu sudah bisa berdiri di 9 negara tanpa terjatuh, tapi sekarang nampaknya meskipun tuan muda, kamu sudah menjadi Grid Naga yang bangkit. Kamu masih dihadapkan dengan kesulitan dan tantangan di mana-mana. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, sekarang sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Zhou Liangyun dan dengan hormat berkata, Paman Zhou, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Jangan khawatir, aku akan mengatur semua hal di belakangmu, kamu hanya perlu merendahkan diri di sini untuk satu hal. Lebih banyak malam, dan besok, aku akan membiarkanmu meninggalkan ruang rahasia ini terlebih dahulu, dan tidak akan lama lagi kamu pasti bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Zhou Liangyun mengangguk dan dengan hormat berkata, saya akan melakukan segalanya sesuai perintah Tuan Muda. Ye Chen berteriak keras saat ini, Bruce, masuklah ke sini. Bruce Weinstein, yang berada di luar pintu, buru-buru masuk dengan hormat dan bertanya dengan hormat, apa perintah Anda, Tuan? Ye Chen bertanya kepadanya, karena Anda adalah anjing dari keluarga Rothschild, izinkan saya bertanya, seberapa puas Anda dengan keluarga Rothschild? Pada skala 1-10, berapa banyak Anda bisa menilai mereka? Kepuasan, Bruce Weinstein mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, saya memberi mereka skor 1. Oh, Ye Chen, yang menyadari bahwa dia telah menemukan titik terobosan, memandang Bruce dengan penuh minat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda juga dianggap sebagai kekasih keluarga Rothschild, dan berhubungan dengan anggota inti keluarga Rothschild. Jadi kenapa kamu hanya memberi mereka skor 1? Bruce Weinstein berkata dengan kemarahan yang wajar selama beberapa saat, memang benar bahwa saya adalah kekasih mereka, dan juga benar bahwa semua orang yang berhubungan dengan saya adalah anggota inti keluarga mereka, tetapi mereka hanya mencampakkan saya. Lubang kumuh ini, di mana aku tidak punya masa depan sama sekali untuk dibicarakan, dan yang paling keterlaluan, adalah kenyataan bahwa Matt Rothschild telah bermain-main di belakangku, dan dengan istriku. Karena itulah dia menempatkan saya di penjara Brooklyn. Bagian terburuknya adalah saya mengetahuinya, tetapi saya harus berpura-pura begitu lama sehingga saya tidak tahu apa-apa. Itu adalah rasa malu terbesar yang bisa dialami seorang pria. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan senyuman yang agak bergosip, Matt Rothschild apa yang kamu bicarakan ini? Bagaimana kamu tahu kalau dia sedang meniduri istrimu? Bruce Weinstein berkata tanpa basa-basi, Matt Rothschild adalah salah satu dari 12 cucu dari kepala keluarga Rothschild saat ini, tetapi juga pelayanan langsung saya di keluarga Rothschild, dia di keluarga Rothschild terutama bertanggung jawab atas bisnis abu-abu keluarga di AS. Dan urusan uang terutama dengan kasino serta industri rentenir terkait, dan urusan politik, terutama adalah peradilan Amerika, saya awalnya menjalankan bisnis kasino untuknya di Las Vegas, dan istri serta anak-anak saya semuanya menetap di Las Vegas, dan dialah yang memindahkan saya ke New York, dan pada awalnya saya tidak tahu apa agenda tersembunyinya. Sampai suatu ketika, saat aku pulang cuti, aku menemukan sehelai rambut yang bukan milikku di saluran pembuangan kamar mandi di rumahku, dan istriku berambut coklat, dan aku berambut kuning muda. Dan rambut itu berwarna hitam. Terima kasih masih terus menyimak channel ini. Ye Chen bab 6132. Mengatakan ini, Bruce Weinstein melanjutkan dengan ekspresi agak sedih. Setelah saya menyadari bahwa istri saya mungkin telah selingkuh, saya diam-diam memasang kamera di rumah saya, dan di akhir liburan saya, menuju ke bandara Las Vegas untuk mendapatkan siap untuk penerbanganku ke New York, kamera menangkap si brengsek Matt itu pergi ke rumahku. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, nyali orang ini terlalu besar.
dia bahkan tidak menunggu pesawatmu lepas landas, dia tidak sabar untuk bermain-main dengan istrimu. Bruce Weinstein mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kebencian, ini juga merupakan hal yang paling membuat saya marah. Tepatnya, aku bahkan belum tiba di bandara, dan bajingan itu sudah ada di rumahku. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menemukan martabat yang pantas kamu dapatkan sebagai seorang pria? Bruce Weinstein langsung berteriak dan tersedak, apa yang bisa saya lakukan bahkan jika saya marah lagi, tidak mungkin melawan keluarga Rothschild. Mereka kaya, dan saya hanya dapat memperoleh beberapa juta dolar setahun, dan saya sekarang setengah baya, ini adalah usia yang paling sulit untuk mencari pekerjaan. Jika suatu hari saya meninggalkan keluarga Rothschild, saya bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Pekerjaan $300.000 setahun, demi uang, saya hanya bisa mentolerir kemarahan. Ye Chen tersenyum, kalau begitu kamu benar-benar seorang ninja turtle. Mengatakan itu, Ye Chen bertanya, ngomong-ngomong, karena Anda memasang kamera di rumah Anda dan menangkap Matt yang sedang pergi ke rumah Anda, apakah Anda menangkap sesuatu yang lebih kuat? Di sana, Bruce Weinstein berkata dengan jujur, saya juga memasang kamera kecil tersembunyi di dalam soket di seberang tempat tidur di rumah saya, dan merekam video mereka berdua dengan cermat. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana dengan videonya? Bruce Weinstein dengan sibuk berkata, itu ada di komputer pribadi saya sembunyikan. Ye Chen mengangguk puas dan bertanya sambil tersenyum, selama periode waktu ini, kamu bahkan tidak berani menuduh istrimu selingkuh. Dan kamu harus memberi jalan bagi sepasang anjing dan manusia itu dan menciptakan peluang untuk berselingkuh. Jadi pernahkah kamu mengalami momen tertentu ketika kamu merasa tidak pantas menjadi laki-laki? Bruce Weinstein mengertakkan gigi dan berkata, saya selalu merasa tidak layak menjadi seorang laki-laki. Itu sebabnya saya selalu berusaha mendapatkan lebih banyak wanita dengan cara apapun selama saya berada di New York. Itulah satu-satunya cara agar saya bisa mendapatkan kedamaian dan keseimbangan di hati saya. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, Bruce, kamu telah bertahan terlalu lama, dalam kata-kata Mandarin kami, tidak perlu bertahan lebih lama lagi jika kamu tidak tahan, saya sarankan kamu bisa meledak sedikit malam ini dan menjadi nyata. Pria, Bruce Weinstein dalam hati dan ketakutan, tanpa sadar melambaikan tangannya, maaf Pak, saya benar-benar tidak berani menyinggung keluarga Rothschild. Dan saya tidak mampu kehilangan pekerjaan yang menghasilkan beberapa juta dolar setahun. Dibandingkan dengan ini, saya lebih baik aku bukan laki-laki. Petik 2. Nada suara Ye Chen agung, tidak terlihat dan diam-diam membawa beberapa titik aura, dengan tegas berkata, Bruce Weinstein. Anda harus ingat, mulai sekarang, di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada menemukan martabat kejantanan Anda. Siapapun yang berani mempermalukan Anda dalam hal martabat seorang pria, tidak peduli siapa dia, dan berapapun uang yang dia miliki, serta seberapa tinggi status sosialnya, Anda akan melawannya sampai akhir. Sekalipun harga dari ketangguhan adalah Anda akan mati besok, Anda harus tetap tegar dan tegar sampai saat Anda mati, dan jadilah pria sejati. Memahami, seluruh semangat Bruce Weinstein tiba-tiba terangkat, berteriak histeris, saya mengerti, bersambung.